Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada hari ini, mata kuliah pengantar laboratorium medik adalah kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium medik. Nah, di sini apa itu K3? K3 itu adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Jadi intinya K3 ini mempelajari tentang usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, sehingga tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya itu dapat terselamatkan. Tuh, kemudian pelayanan K3 sebagai upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi K3 ini dilaksanakan selain untuk menjamin kecelakaan kerja, ya kemudian kalau di laboratorium kecelakaan kerja ini termasuk mencegah dari paparan infeksi penyakit, ya kemudian tujuannya adalah juga menjaga kesehatan kerja, ya. Selain keselamatan juga kesehatan kerja. Di mana kalau kesehatan kerjanya itu terjamin, maka produktivitas dari pekerjanya, ya, produktivitas dari yang orang-orang yang bekerja itu akan lebih baik lagi, sehingga pekerjaannya juga terselesaikan lebih baik dan lebih cepat. Nah, di dalam K3 ini pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu karena kita tadi konteksnya itu K3 di laboratorium medik, berarti kita belajar dulu tentang resiko-resiko bekerja di laboratorium. Yang pertama adalah harus tahu bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya. Jadi harus dapat membedakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, di gambar ini ada 1, 2, 3, ada 7, ya. Ada 7. Yang pertama itu ada eksplosif, kemudian ada flammable, oxidizing, nah ada yang beracun, ada yang berbahaya, kemudian ada yang berbahaya bagi lingkungan, ya. Jadi itu ada lambangnya masing-masing. Yang pertama itu yang beracun, ya, gambar tengkorak ini. Kemudian ini yang berbahaya, mudah meledak, mudah terbakar, korosif, ya. Kemudian pengoksidasi, sama satunya ini berbahaya untuk lingkungan. Di mana bahan-bahan kimia berbahaya ini ada pada dijelaskan pada wadah, label di wadahnya, di sini ya ada labelnya di wadahnya, dan juga lebih detailnya itu ada di MSDS. MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ya, jadi kalau di MSDS itu isinya tentang detail dari bahan kimia itu, dari mulai namanya, rumus kimianya, sifat fisika dan kimia, kemudian dia simbol bahayanya apa saja, dan juga cara penanganan bahayanya, cara penanganan limbah, sampai cara dia pengangkutannya seperti apa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian simbol bahaya, kalau yang pada botol tadi kan ada gambarnya seperti itu tadi, ya, seperti pada slide sebelumnya. Nah, kalau pada MSDS simbol bahayanya itu disimbolkan dengan warna. Ya, ada warna merah, kuning, hijau, merah, kuning, biru, sama putih, ya. Nah, kemudian yang pertama ini bagian sebelah kiri berwarna biru itu menunjukkan skala bahaya bagi kesehatan. Jadi karena kalau simbolnya ini biru berarti berbahaya bagi kesehatan. Kemudian kalau berwarna merah artinya mudah terbakar, ya, ini flammable atau mudah terbakar. Kalau berwarna kuning artinya dia mudah bereaksi. Ya, mudah bereaksi ini kalau dia didekatkan sama bahan lain dia gampang untuk bereaksi.
Kemudian yang berwarna putih menunjukkan bahaya khusus lainnya. Nah, biasanya bahaya-bahaya ini dijelaskan cara penanganannya itu di MSDS. Material Safety Data Sheet, itu yang tugas yang sudah diberikan juga ya MSDS. Kemudian selain warna, simbol bahaya pada MSDS itu juga dilambangkan dengan angka. Warna biru ini tulisannya 2, berarti yang biru ini tadi kan berbahaya bagi kesehatan. Ya, skornya 2. 2 itu berarti paparan cukup sakit parah menahun. Jadi harus 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jadi kalau 0 sama 2 itu berarti ini apa levelnya juga lebih besar ya, levelnya juga lebih besar. Kemudian kalau 2 ini biasanya dia lebih ke kesehatan bahayanya ya, ditaruhnya di warna biru. Kalau 0 sama 0 itu biasanya diletakkan di warna merah sama warna kuning, karena 0 ini kan sifatnya mudah terbakar ya, mudah terbakar, kemudian reaktivitasnya tinggi tuh. Kemudian ini ada yang bahaya mudah terbakar. Nah, kalau yang tadi kan yang berbahaya bagi kesehatan kan. Nah, kalau mudah terbakar levelnya 0 berarti bahan kimianya yang tidak dapat terbakar. Kalau di warna 2 nya 0 ya berarti dia bagi kesehatannya sangat tinggi, tapi bahan tersebut tidak dapat terbakar. Jadi dalam satu simbol tadi merah, kuning, biru sama putih itu dia menunjukkan skala yang berbeda-beda. Ya, semakin ke atas atau semakin besar maka tingkat bahayanya juga semakin tinggi. Kemudian kalau dia berwarna kuning simbolnya 0, berarti artinya bahan kimia itu uh, jika dia sendirian dia cukup stabil, kecuali pada kondisi nyala api atau bahan yang tidak reaktif dengan air. Jadi dia cukup stabil, tapi jangan didekatkan di api ya, karena kalau di api dia reaktif. Kemudian yang C, cara mencegah terjadinya keracunan bahan kimia. Jadi kalau kita sudah tahu bahayanya dari MSDS dan juga dari botolnya, maka kita harus tahu pencegahannya gimana. Nah, pencegahan ini biasanya secara detail atau masing-masing bahan itu berbeda-beda, tergantung yang dijelaskan di dalam MSDS itu gimana ya cara pencegahannya. Tapi yang di sini yang saya jelaskan adalah cara pencegahan secara umum apabila terjadi keracunan bahan kimia. Yang pertama tujuannya kan mencegah ya, berarti belum sampai terjadi. Jadi biar dia tidak terjadi, yang pertama harus dilakukan adalah harus memiliki pengetahuan akan bahaya dari setiap bahan kimia sebelum melakukan analisa. Jadi sebelum kalian memakai atau menggunakan reagen, dipastikan dahulu bahan kimia itu simbol bahayanya apa saja biar bisa dihindari. Ya, yang pertama harus memiliki pengetahuan, terutama tadi simbol-simbolnya, kemudian bisa membaca MSDS gitu. Kemudian yang kedua, simpanlah bahan kimia pada wadahnya dalam keadaan tertutup dengan label yang sesuai dengan peringatan bahaya. Jadi harus disimpan di wadah yang sesuai ya, dalam keadaan tertutup, tidak boleh dibiarkan terbuka. Karena kalau nanti tumpah, dia akan dapat membahayakan semua yang ada di lab gitu. Kemudian yang ketiga, jangan menyimpan bahan kimia berbahaya dalam wadah bekas makanan atau minuman.
Jadi wadahnya khusus botol reagen ya. Kalau misalkan pakai bekas makanan atau minuman itu biasanya yang botol kaca, tapi itu harus dicuci dulu dengan bersih ya, dicuci, dikeringkan, baru kemudian digunakan untuk tempat reagen. Nah, itu kalau misalkan terbatas ya botolnya. Tapi kalau botolnya ini digunakan untuk penelitian, maka disarankan menggunakan botol yang baru. Tuh, kemudian yang keempat, jangan makan atau minum dan merokok di laboratorium. Nggak boleh makan atau minum, karena kalau makan atau minum, nggak tahu tangan kita tadi habis megang apa, makan sama minum, nah terus habis itu megang makanan atau minuman, nah itu kan berbahaya. Nah, dilarang merokok juga, karena di laboratorium itu banyak bahan yang mudah terbakar. Kemudian gunakan lemari asam untuk bahan-bahan yang mudah menguap dan beracun. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah menguap ya, mudah menguap dan beracun, maka harus pakai lemari asam. Biar uapnya ini langsung dihisap sama blower ya dan dikeluarkan, eh, tidak menyebar di dalam ruangan ya uapnya. Kemudian yang keenam, pakailah jas lab selama bekerja di lab. Nah, ini jas labnya harus dipakai. Kemudian pakai jas lab yang berlengan panjang ya, karena kan kita banyak bekerja dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan infeksius. Jadi kalau misalkan terjadi paparan, itu tidak langsung kena ke baju kita. Kemudian yang ketujuh, mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan bila keracunan bahan kimia di lab. Jadi harus tahu pertolongan pertama yang harus dilakukan. Nah, yang nomor 7 ini biasanya di MSDS juga sudah dijelaskan. Kemudian topik kedua yang harus kita ketahui untuk K3 laboratorium adalah pengelolaan reagensia dan spesimen. Nah, pengelolaan ini terkait dengan cara penyimpanan ya, kemudian apa namanya, wadahnya itu harus seperti apa. Nah, itu harus tahu. Yang pertama ini pengelolaan reagen. Nah, reagen kalau kita berbicara tentang reagen berarti berkaitan sama bahan kimia ya atau chemical. Chemical yang digunakan untuk menganalisa spesimen itu namanya reagen ya. Bahan kimia yang digunakan untuk menganalisa spesimen. Kemudian yang pertama ini berkaitan sama pemisahan. Jadi harus dipisahkan mana bahan yang mudah terbakar, mana yang bahan itu eh, reaktif, mana yang bahan itu beracun, berbahaya ya. Jadi lemari penyimpanannya atau kabinetnya itu dikasih tanda sendiri-sendiri. Tidak boleh dicampur. Kemudian eh, dipisahkan berdasarkan tingkat reagen, risiko, dan bahayanya. Ya, kalau misalkan bahannya itu satunya mudah terbakar, kemudian satunya itu reaktif. Nah, itu disarankan untuk tidak diletakkan berdekatan. Kemudian yang ketiga, pelabelan. Ya, jadi labelnya harus jelas. Ya, biasanya botolnya kalau misalkan pakai botol bekas, nah itu kan dikhawatirkan labelnya itu yang kurang sesuai. Jadi harus dipastikan lagi. Ya, botol reagennya itu dipastikan sudah sesuai dengan isinya. Kemudian fasilitas penyimpanan. Nah, fasilitas penyimpanan ini pakai lemari khusus. Ya, lemari khusus biasanya lemarinya dari besi ya. Karena kalau lemarinya dari kayu, itu kalau dia mudah terbakar, nah itu kan kayu akan semakin mempercepat ya penyebaran apinya. Jadi dipilih materialnya itu dari besi atau dari bahan logam. Kemudian wadah sekunder. Nah, wadah sekunder ini kan ada wadah primer itu yang botol besar. Atau pas kita beli itu kan kita dapat botol besar seperti ini. Nah, kalau pemakaian di lab itu kan kita ngambil sedikit-sedikit. Nah, itu wadah sekunder harus diperhatikan wadahnya juga. Ya, kalau yang botol primernya tadi disimpannya di botol kaca, berarti botol sekundernya juga harus disimpan di botol kaca. Kemudian di botol sekunder juga harus dikasih label ya, label dan tanda bahayanya.
Kemudian bahan kadaluarsa. Nah, bahan kadaluarsa ini kalau di laboratorium harus dicek dulu ya sebelum digunakan. Jadi kalau misalkan bahannya kadaluarsa harus disisihkan dan dipisah pada limbah ya, dimasukkan pada limbah kalau bahan kadaluarsa ini. Kemudian inventarisasi. Inventaris ini berkaitan sama stok bahan ya. Jadi bahan yang masih ada itu berapa, kemudian yang sudah digunakan itu ada berapa gram ya. Sehingga nanti pada setiap waktu atau secara berkala itu dilakukan stok opnam. Jadi melihat sisa dari ketersediaan bahan dengan mencocokkan jumlah bahan yang sudah dipakai. Maka dari itu kalian kalau di lab kan harus mengisi form penggunaan bahan. Itu gunanya adalah untuk menginventarisasi bahan yang ada di lab. Kemudian informasi risiko bahaya. Jadi harus tahu informasi risiko bahayanya. Nomor 8 ini bisa kita pelajari melalui MSDS. Kemudian pengelolaan reagen di sini ya untuk kelompok penyimpanan itu bisa dikasih label A, B, A, B, C, D kayak gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk tadi pengelompokan atau pemilahan ya. Jadi dipilah dulu berdasarkan bahayanya. Kemudian spesimen. Nah, spesimen ini darah ya. Yang pertama kan spesimen darah. Nah, spesimen darah ini dibagi menjadi ini ya, darah whole blood itu kalau kita pisahkan pakai sentrifugasi. Nah, di situ kan dia akan memisah menjadi sel darah merah, kemudian keping darah, kemudian sel darah putih sama plasma darah. Nah, antara plasma, kemudian whole blood sendiri, serum, dan lain sebagainya itu bisa ditangani dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, untuk detailnya penanganan spesimen ini adik-adik bisa membaca di buku pengantar laboratorium medik yang dari Kemenkes. Kemudian ada urin ya, kemudian ada feses, ada sputum. Jadi ini wadahnya juga beda-beda ya. Kalau darah itu diletakkan di tabung vakutainer atau tabung vakum yang warnanya itu tergantung pada isi reagensia di dalamnya. Ada yang berisi antikoagulan ya. Antikoagulannya juga bermacam-macam. Ada yang dikasih pengawet, dikasih koagulan gitu ya, ada antikoagulan eta, kemudian ada yang dikasih pengawet sitrat dan lain sebagainya. Kemudian ada feses, urin sama sputum. Nah, ini diletakkan pada pot sampel. Selanjutnya untuk pengelolaan spesimen. Nah, yang pertama ini yang harus diperhatikan adalah pengambilan spesimen. Nah, nanti adik-adik untuk pengambilan spesimen, penyimpanan spesimen, pengiriman spesimen, ini akan lebih dijelaskan lagi pada mata kuliah selanjutnya. Ya, jadi tergantung nanti kalau misalkan kimia klinik, berarti nanti adik-adik diajarkan tentang cara mengambil urin ya. Urin itu gimana, kemudian cara mengambil darah. Nah, itu gimana? Itu nanti dijelaskan di mata kuliah lanjutan yang lebih detail. Untuk yang saat ini di pengantar laboratorium medik, adik-adik dijelaskan secara umum saja. Terkait pengambilan spesimen, maka di sini persiapan pasien harus diperhatikan. Nah, pasiennya itu harus dibuat rileks, harus duduk ya. Kemudian dipasang tourniquet dan lain sebagainya. Nah, itu adalah persiapan pasien. Kemudian peralatan sampling yang disediakan. Fluid atau jarumnya harus steril. Nah, itu diperhatikan antikoagulan yang digunakan sama vakutainer warnanya apa. Itu harus diperhatikan. Kemudian penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen ini harus mempertimbangkan wadah, waktu, dan suhu yang disarankan. Jadi kalau misalkan whole blood itu disimpannya di suhu rendah. Nah, itu harus diperhatikan suhunya ya. Berarti selama sampling harus membawa ice gel gitu. Kemudian kalau urin
disimpannya pada suhu rendah, pengambilannya boleh pada suhu ruang. Nah, itu harus dipertimbangkan juga suhu dan waktu yang disarankan. Kemudian pengiriman spesimen ini apabila labnya itu eh, peralatannya kurang, maka harus dikirim ke tempat lain kan ya. Jadi harus dipastikan pengiriman secepatnya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan sama K3, nah adik-adik juga harus tahu tentang APD yang digunakan di laboratorium ya, alat pelindung diri. Untuk lebih detailnya tentang APD ya sama K3 Lab, ini kan ada mata kuliah sendiri. Ada mata kuliah sendiri K3, jadi nanti adik-adik bisa belajar lebih detail di mata kuliah K3. Untuk di pengantar lab medik, adik-adik cukup tahu apa saja APD yang umum ya yang digunakan di laboratorium. Yang pertama di sini ada jas lab ya yang umum, kemudian penutup kepala, masker atau penutup wajah ya, kemudian penutup mata atau Google Glass, ada handscoon atau sarung tangan. Kalau yang bahannya itu berbahaya bisa dipilih sarung tangannya itu karet. Ya, kemudian ada filter untuk respirasi atau filter pernafasan. Ini untuk menghindari kalau reagensi yang kita gunakan itu beracun. Tuh, ini alat pelindung diri yang umum di lab, kemudian biasanya dilengkapi sama sepatu tertutup ya, sepatu tertutup. Nah, ini jas labnya lengan panjang karena untuk mencegah paparan infeksi. Yang ketiga harus tahu kalau ini yang keempat ya, harus tahu cara penanganan kecelakaan kerja di laboratorium. Cara penanganannya, kalau misalkan ketumpahan itu harus gimana? Kemudian kena kulit ya, itu harus gimana? Kemudian kalau misalkan ketusuk jarum, nah itu penanganan kecelakaannya seperti apa? Ini dibahas di topik yang keempat ini. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu jenis kecelakaan kerja. Contohnya adalah bahaya fisiknya. Misalkan kalau bahan itu kena cahaya gimana? Kalau bahan itu kena panas, kalau kena radiasi, nah itu harus tahu. Kemudian bahaya kimiawi. Ini dilakukan melalui penggolongan bahan kimia ya untuk mencegah kecelakaannya. Kemudian bahan biologi, ini contohnya mikroorganisme ya, bakteri, virus dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya psikososial. Nah, psikososial ini berkaitan sama psikis, ada bahaya faal ya tentang yang penyakit. Kemudian jika tahu bahayanya apa saja, maka harus dicegah ya. Jadi dicegah biar tidak terjadi. Nah, di sini peralatan apa saja yang wajib digunakan. Ini yang seperti APD yang tadi dijelaskan ya, harus sarung tangan. Kemudian sarung tangan harus dilepas bila menerima telepon, kemudian menulis ya. Kemudian penggunaan pipet dengan mulut itu tidak disarankan, apalagi digunakan untuk mengambil sampel yang infeksius dan beracun. Kemudian menyimpan jas lab tidak boleh dalam satu lemari dengan pakaian yang lainnya di luar laboratorium. Jadi harus dipisah ya atau diletakkan di lab biasanya untuk jas lab. Kemudian setelah dipakai, sarung tangan harus dilepas secara aseptik dan dimasukkan ke dalam autoclave sebelum dibuang bersama limbah laboratorium lainnya. Kemudian petugas mencuci tangan sampai bersih. Nah, biasanya untuk yang sarung tangan karet yang tebal ya, itu dilihat dulu penggunaannya untuk apa. Kalau misalkan untuk bahan yang infeksius, jadi sebelum dibuang harus disterilisasi dulu biar tidak menyebar ke lingkungan virus-virusnya gitu ya. Sama kayak halnya pas waktu COVID itu kan pakai hazmat ya, baju hazmat. Jadi sebelum dibuang hazmatnya juga harus disterilkan.
Kemudian tata tertib petugas lab, yang pertama tidak boleh makan dan minum ya, merokok, makan, minum. Kemudian pakai jas lab ya, pakai masker ya, APD, kemudian rambut panjangnya harus diikat ya. Ini kan sudah dijelaskan juga di pendahuluan waktu praktikum ya, adik-adik, jadi harus rambut panjangnya yang harus diikat kalau yang rambutnya panjang. Kemudian pakai kacamata Google, tidak diperkenankan pakai sepatu terbuka. Dan petugas harus melaporkan semua kejadian yang terjadi di laboratorium, misalkan salah menggunakan reagen atau ada reagen yang tumpah, ya, kemudian tertusuk jarum, terkena pecahan kaca, itu semuanya harus dilaporkan. Nah, tujuannya apa? Melaporkan ini tujuannya adalah biar kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium ini dapat mengantisipasi bahaya yang akan ditimbulkan selanjutnya. Jadi kalau kepala labnya atau penanggung jawab labnya kan lebih tahu ya, oh kalau misalkan ini tertusuk jarum, berarti yang harus dilakukan adalah segera memeriksakan ya, apalagi kalau jarumnya itu bekas penyakit infeksius. Kemudian yang D, penanganan kecelakaan kerja. Nah, secara umum penanganan kecelakaan kerja ini yang pertama harus diberitahukan kepada seluruh petugas dan harus dilakukan dengan tenang. Ya, dilakukan dengan tenang. Karena kenapa harus diberitahukan ke seluruh petugas? Biar seluruh petugas yang lainnya itu juga waspada. Kemudian yang kedua harus membunyikan alarm. Ini kalau terjadi kebakaran ya. Kemudian yang ketiga harus diinformasikan kepada tim petugas K3. Jadi di setiap tempat ya, di setiap organisasi itu ada namanya petugas K3. Jadi tujuannya memang untuk mencegah dari kecelakaan kerja ini tadi. Kemudian yang keempat mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, di sini ada juga penanganan tentang luka bakar dan tusuk jarum ya, tertusuk jarum. Jadi penanganan luka bakar dan tusukan jarum itu ada macam-macam ya. Di sini kalau misal ada derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga. Nah, ini berkaitan kalau yang luka bakar ya. Jadi kalau luka bakarnya kecil, berarti masuk derajat pertama. Itu dia harus apa yang harus dilakukan ya, seperti menyiram air, menghindarkan terpapar atau terpajan lagi. Nah, tuh. Kemudian derajat kedua berarti ini yang lebih besar ya. Tingkat kebakarannya derajat ketiga yang paling besar. Kemudian penanganan luka tusukan jarum. Nah, luka tusukan jarum ini kan resiko penularannya tinggi ya. Resiko penularannya tinggi apabila jarum itu bekas digunakan untuk mengambil pasien yang infeksius. Jadi harus dilaporkan kepada petugas K3 dan harus dicuci. Kalau misalkan habis kena langsung dicuci ya, dicuci dulu dengan air mengalir, desinfektan. Kemudian nggak boleh dihisap dengan mulut, kadang refleks ya, kalau terkena pisau itu kan refleks menghisap dengan mulut. Nah, kalau tertusuk jarum ya jangan, nanti kan tambah menyebar ya infeksinya. Yang ketiga, jangan memijat, memencet, atau menggosok daerah luka. Jadi nggak boleh dipijat atau dipencet, jadi dibiarkan darahnya itu keluar dan dibilas dengan air mengalir. Karena kalau dipijat, dipencet, takutnya kan dia lukanya itu semakin melebar ya, semakin melebar nanti dia akan semakin masuk ininya virusnya. Kemudian lakukan desinfeksi luka ya, bisa pakai betadine kayak gitu kan. Kemudian melakukan pertolongan pertama pada orang yang terpajan. Ini kalau teman kita yang tertusuk ya, jadi kita sekitarnya harus dapat menenangkan dan memberikan instruksi apa yang harusnya dilakukan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini harus melaporkan kejadian pada petugas yang berwenang. Jadi tujuannya untuk melaporkan ini mengantisipasi bahaya ke depan yang ditimbulkan. Ya misalkan kalau tertusuk bekasnya pasien HIV, nah itu kan harus dikontrol secara berkala ya, secara berkala itu harus dikontrol untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Nah, cukup sekian untuk
materi keselamatan dan kesehatan kerja di lab. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.